Halo Sobat Jas Merah, kembali lagi berjumpa dengan Kak Siska di dalam series Colonialism Heritage. Semakin tahu sejarah, semakin kita tahu cakrawala dunia. Sobat Jas Merah, ternyata pengaruh penjajahan bangsa Eropa tidak hanya melibatkan faktor ekonomi saja. Seperti sekarang ini, tepat di belakang kakak, terdapat stasiun yang merupakan salah satu bangunan peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang masih beroperasi dan digunakan hingga sekarang. Nah, yuk kita cari tahu bersama peninggalan era kolonial dalam segi transportasi kereta api. Yuk! Sobat Jas Merah, seperti yang kita tahu, selain menimbulkan eksplorasi sumber daya alam, penderitaan secara fisik dan psikis, serta perampasan harta benda penduduk, ternyata di balik sisi kelamnya penjajahan tentunya ada sisi positif yang dapat kita ambil pelajarannya. Seperti halnya bangunan stasiun dan rel kereta api yang dibangun di zaman penjajahan hingga kini masih dapat kita rasakan manfaatnya. Nah, lantas, apa yang melatar belakangi pembangunan jalur kereta api yang ada di Nganjuk saat itu? Dan bagaimana kondisi sarana bangunan transportasi kereta api yang ditinggalkan saat ini? Untuk mengetahui informasi lengkapnya, tonton sampai habis ya! Pembangunan jalur kereta api yang melintasi berbagai daerah saat ini dibangun sejak era kolonial. Tentunya dengan berbagai alasan pemerintah kolonial memodernisasi sarana transportasi untuk berbagai kepentingan saat itu. Karena kondisi geografis negara kita yang beraneka ragam, maka proses pembangunan sarana transportasi ini pun juga membutuhkan waktu yang lama. Pembangunan jalur rel kereta api di Kabupaten Nganjuk dibangun oleh perusahaan Hindia Belanda, yaitu Staatspoorten yang saat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia. Pembangunan jalur kereta api di Nganjuk ini dimulai secara bertahap, yang merupakan proyek jangka panjang. Adapun peresmian jalur kereta api di wilayah Nganjuk dan sekitarnya dimulai dari peresmian jalur sambung sampai Kertosono, diresmikan pada 25 Juni 1881, kemudian jalur Kertosono Kediri diresmikan pada 13 Oktober 1881, kemudian jalur Kertosono Nganjuk diresmikan 1 Oktober 1881, dan yang terakhir jalur Nganjuk Madiun yang diresmikan pada 1 Juni 1882. Selain jalur kereta api, kita juga dapat menjumpai sarana pendukung, yaitu adanya stasiun sebagai tempat pemberhentian kereta. Peninggalan stasiun yang masih dapat kita jumpai terletak di stasiun kota Nganjuk dan beberapa halte atau stasiun kecil yang berada di Kertosono, Baron, Bagor, dan Wilangan. Adanya pembangunan jalur kereta api pada masa kolonial Hindia Belanda tidak lepas dengan faktor perekonomian pemerintah Belanda, yaitu untuk memudahkan pengangkutan hasil komoditas ekspor hasil tanam paksa seperti teh, kopi, tebu, dan juga sebagai sarana berkendara untuk berpergian jauh. Di Kabupaten Nganjuk sendiri saat itu juga terdapat pabrik gula dan perkebunan tebu, sehingga dibangunlah jalur kereta api yang melintasi perkebunan tebu atau pabrik gula. Sarana transportasi kereta api merupakan proyek transportasi yang berskala besar pada era kolonial dan juga beradaptasi di zaman sekarang. Bahkan sarana transportasi kereta api sekarang menjadi lebih canggih lagi dibandingkan dengan zaman Belanda dulu.
Adanya stasiun juga merupakan salah satu sarana pendukung yang dibangun bersama rel kereta api. Adapun kondisi stasiun yang dibangun di zaman Belanda dulu tentunya sudah mengalami perubahan dari konstruksi bangunan yang ada, karena pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk juga melakukan perawatan perenovasian agar bangunan tetap terawat dan dapat digunakan hingga sekarang. Sobat Jas Merah, kemajuan sarana transportasi kereta api pada saat ini tentunya tidak lepas dari sejarah panjang perkereta apian yang ada saat era kolonial. Kereta api menjadi pendukung perkembangan perekonomian di suatu daerah dan pembangunan jalur kereta api di Nganjuk saat itu. Juga menjadi salah satu faktor pemindahan ibu kota pemerintahan dari Brebek ke Nganjuk yang sekarang. Oleh karena itu, sejarah perkereta apian di Nganjuk menjadi sangat bermakna untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, Sobat Jas Merah, untuk series berikutnya, yuk kita selami lebih dalam lagi peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sampai berjumpa di video selanjutnya.